Undang-undang HAM itu harus direvisi dengan terutama adalah kembalilah pada perspektif hak asasi manusia yang telah ditorehkan oleh para pendiri bangsa kita. RUU HAM yang lama merupakan respon dari peristiwa yang saat itu terjadi 9 ke belakang. Tapi dari 99 ke 2026 ada persoalan yang bermutasi cukup serius, termasuk juga dalam dunia bisnis. Begitu undang-undang yang disusun itu ada transaksinya, berarti terindikasi kuat ada hal-hal yang sebetulnya kalau sejalan sama konstitusi kan nggak usah pusing. Ya kan, nggak usah pusing. Mestinya Indonesia mengusulkan bagaimana korupsi itu tanpa ragu, tanpa malu dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, bukan hanya kejahatan. Radio Talk bersama TVR Parlemen. Selamat pagi pendengar. Hak asasi manusia atau HAM seringkali dipahami hanya untuk persoalan hukum yang menyangkut dengan kasus-kasus besar saja, pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Tetapi hak asasi manusia itu juga menyangkut persoalan hidup manusia secara keseluruhan. Bisa saja itu menyangkut soal hak pendidikan, kemudian kesehatan, pekerjaan, dan tentu saja yang sifatnya adalah keadilan untuk seluruh masyarakat. Nah, lalu bagaimana DPR memastikan bahwa kebijakan yang lahir nantinya itu juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat? Saya sekarang sudah bersama dengan anggota DPR dari fraksi PDIP, Ibu Rieke Diah Pitaloka. Dan tentu saja talk show eksklusif ini kerjasama Radio Parlemen dengan Radio El Sinta. Saya langsung sapa Ibu Rieke Diah Pitaloka. Halo, selamat pagi Bu Rieke, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti love Indonesia kesayangan siapunya pendengar Parlemen dan Radio El Sinta. Dalam talk show spesial. Ini banyak banget yang nonton di sini ya. Kayak konser ya. Oke. Menarik banget ya Mas Wiryo. Isu kita adalah tentang HAM. Mas Wiryo. Mas Wiryo, biar keren dikit. Soalnya saya kurang percaya diri. Saya Komisi 13 DPR RI itu memang bidangnya hukum dan HAM. Hukum dan HAM ya. Ketua komisi kami adalah Kakak Willy Aditya. Jadi aku ketukar-tukar terus. Ketukar-tukar ternyata ya. Ini Wiri Sableng apa? Itu Wiro. Itu Wiro. Ini apa? Ini Mas Wirya aja. Wirya. Mas Wirya. Mas Wirya. Bukan Wiro. Bukan. Pendekar 212. 212. Nanti ada Sinto Gendeng lagi ya. Hafal. Bacaannya sama ya. Hafal kan Bastian Tito kan? Iya, Bastian Tito. Yang bisa berseri itu kan ngomongin Wiro Sableng atau mau ngomongin? Kita ngomongin HAM dulu deh. Oke deh. Oke, baik. Nah, pendengar dan netizen tentu ini nanti juga disiarkan di seluruh medsos Radio El Sinta Bu Rieke ya. Supaya memang banyak masyarakat yang terinfokan baik di radio ataupun di medsos. Oke. Saya secara umum ingin pandangan Bu Rieke tentang HAM di Indonesia saat ini seperti apa Bu Rieke? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara hak asasi manusia dalam konteks Indonesia tentunya kita betul-betul juga sebagai bagian dari warga bangsa ya, warga dunia, dan kemudian juga ada aturan-aturan internasional yang kemudian itu menjadi code of conduct atau aturan bersama negara-negara yang ada di belahan dunia manapun, termasuk isu soal hak asasi manusia begitu. Termasuk di Indonesia ada beberapa konvensi yang penting, misalnya Statuta Roma begitu ya, terkait konvensi internasional tentang penegakan HAM lah, kurang lebih seperti itu, yang muncul 1948 kurang lebih sebagai respon dari adanya pelanggaran HAM berat pada Perang Dunia Kedua ya, salah satunya yang dilakukan oleh Hitler dengan Nazinya begitu, juga ada Mussolini dan seterusnya. Nah, tapi di sisi lain ada aturan internasional yang mengatur kita sebagai warga dunia begitu. Tapi juga jangan dilupakan bahwa kita punya konstitusi. Di mana konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, which is itu sudah diamandemen beberapa kali, tapi pembukaannya tidak pernah diamandemen. Jadi pembukaannya tetap sama. Dan kalau kita tanyakan di mana sebenarnya konteks kalau kita menggunakan frasa hak asasi manusia,
bisa kita temukan? Ya tentu saja itu ada di Undang-Undang Dasar kita sendiri gitu. Jadi karena ini nanti tentu pembicaraan kita juga harus menyangkut revisi Undang-Undang HAM yang menjadi inisiatif pemerintah, karena itu perlu ada mulai ramai ya, dari mulai Juni kami perhatikan ada pro dan kontra. Nah kembali, oleh karena itu tentu saja kenapa saya katakan HAM itu pertama kali sebagai orang Indonesia kita harus melihatnya di mana? Di konstitusi kita sendiri dong. Dan konstitusi kita adalah pembukaan. Undang-undang dasarnya itu, preambulnya itu sangat penting. Tidak ada hukum yang mengatakan tidak boleh diamandemen, tapi itu sepertinya sudah menjadi konsensus politik bersama untuk tidak merevisi pembukaan. Karena pembukaan itu selain naskah proklamasi, maka kalau naskah proklamasi itu adalah declare kapan kita merdeka. Tetapi kapan kita menjadi negara ya ketika memiliki konstitusi. Sehingga merdeka 17 Agustus, maka menjadi negara itu 18 Agustus 1945. Sehingga dari perubahan pertama Undang-Undang Dasar 45, memang sekali lagi ini juga menjadi catatan penting untuk memori kolektif kita dan mempertahankannya bersama, bahwa tidak boleh dalam tanda kutip, meskipun secara hukum tidak ada aturan itu, tapi ini prinsip bersama mempertahankan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kenapa demikian? Karena disitulah terutama basis hukum HAM kita. Misalnya pembukaan itu kan jelas banget pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa kurang HAM? Itu menurut saya sangat tegas betul. Kalau kita bandingkan dengan konvensi-konvensi internasional yang ada, sementara konvensi internasional tentang HAM itu baru 1948 misalnya. Ini 45 baru merdeka. Sehari itu tuh baru merdeka, udah berani ngomong begitu. Apa bukannya ini adalah prinsip HAM? Bahkan mendahului konvensi HAM internasional begitu. Nah, oleh karena itu nggak usah bingung, kan kita selalu ini di internasional. Oke, ada aturan internasional, tapi aturan utama kita adalah peraturan perundang-undangan di dalam negeri, di mana di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7 ayat 1 ada hierarkinya, hierarki bagaimana kekuatan setiap peraturan perundang-undangan itu dari mulai Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, dan terus. Yang hierarki itu menunjukkan yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar yang di atasnya. Nah, balik lagi, hierarki teratas apa? Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu bukan hanya batang tubuh, tetapi juga pembukaannya. Karena penjelasannya, aku sedih banget, penjelasan itu harusnya nggak boleh dihapus ya. Tapi oke lah, sudah menjadi hukum. Nah, di pembukaan itu maka ketika ada deklarasi HAM oleh para pendiri bangsa kita di 18 Agustus yang menyatakan bahwa penjajahan penindasan itu adalah harus dihapuskan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maka lalu apa dong konteksnya Indonesia dalam untuk awal paragraf awal seperti itu? Maka kemudian dikatakan bahwa visi dan misi itu kan pembukaannya, alimatnya tadi jelas ya. Masuk dengan demikian apa visi dan misi Indonesia terkait HAM? Maka itu ada di alinea kedua. Tadi alinea pertama, alinea keduanya adalah masuk ke visi Indonesia yang sangat respect, sangat mengakui terhadap HAM. Yaitu visi untuk mewujudkan Indonesia bukan hanya merdeka, bukan hanya bersatu, tetapi adil dan makmur. Tadi dari menolak penjajahan, penindasan dalam bentuk apapun, maka Indonesia menyatakan visinya adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bagaimana caranya untuk mencapai visi itu? Tentu harus ada misi, sehingga misi Indonesia yang diletakkan oleh para pendiri bangsa untuk mewujudkan amanat HAM yang ada di alinea pertama pembukaan adalah membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Itulah dasar-dasar HAM yang harus dimaknai oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam trias politika, baik itu legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Karena HAM itu tidak bisa di suatu negara berjalan sendiri. Bagaimana supaya HAM warga negara di alinea pertama, kemudian dengan visi di alinea kedua tercapai? Saya ulangi, maka dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, terlibat perdamaian dunia dan seterusnya. Jadi konteks, lalu apa? Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia dan sebagai pengusung memori kolektif bangsa dalam arsip roadmap pertama pembangunan Indonesia yang bernama Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Nah, disitulah kemudian disusun teknokratik pembangunan pertama kita. Ya, jadi setelah merdeka 1945, terus bagaimana ada keadilan itu? Bahwa persoalan hubungan antar negara, bahwa persoalan penjajahan itu ada juga persoalan ketidakadilan ekonomi sebetulnya. Berbagai tindak kekerasan itu juga pada akhirnya adalah hal yang paling krusial adalah adanya ketidakadilan, adanya ekonomi yang tidak didistribusikan secara adil begitu. Maka kemudian muncullah nanti 1945, kemudian 1946 diusunglah suatu model keuangan perbankan pertama Indonesia yang disebut dengan BNI 1946 yang tadinya akan diproyeksikan sebagai bank sentral, bukan sebagai bank umum seperti sekarang. Nah, ini menjadi hal yang penting bahwa HAM saat itu oleh para pendiri bangsa, bahwa HAM itu persoalan ekonomi, demokrasi ekonomi yang berbasis penegakan HAM-nya rakyat itu menjadi penting. Karena apa? Masuk harus dalam sistem keuangan yang modern. Salah satunya ada perbankan, ada bank sentral. Berdirilah 1946 dengan tokoh utamanya adalah Bapak Margono Djoyo Hadikusumo. Itu adalah kakeknya dari Prabowo Prabowo Subianto begitu. Dan di situ bagaimana cara mereka pendiri bangsa kita mengonstruksikan soal HAM di dalam prinsip ekonomi khususnya perbankan keuangan negara. Maka ada akses untuk keuangan bagi rakyat yang disebut kredit usaha rakyat pertama kali itu tahun 1946. Lalu kemudian digabungkan nanti bertemu pemikiran Margono Djoyo Hadikusumo dengan Muhammad Hatta di dalam merancang yang namanya Panitia Siasat Ekonomi untuk menghadapi keinginan Belanda kembali menguasai Indonesia. Mereka sudah membaca akan ada agresi dan sebagainya. 1947 dibentuklah Panitia Siasat Ekonomi. Jadi masalah HAM itu, ini saya mengajak kita semua juga jangan dipisahkan dari kebijakan, strategi dan keputusan ekonomi begitu. Karena harus menghadirkan keadilan sosial, adil dan makmur gitu. Nah, kemudian mereka luar biasa. Setelah itu akan muncul namanya ada 3 tahun strategi rahasia ekonomi mereka. Bener deh masuk kemudian agresi Belanda. Agresi Belanda kembali ingin menguasai Indonesia, akhirnya dipaksa memasuki berbagai perjanjian sampai perjanjian konferensi meja bundar begitu 1949. Ini agak terputus nih Panitia Siasat Ekonomi dengan rencana-rencana ekonominya untuk mengembalikan aset-aset yang dikuasai oleh penjajah kolonial, terutama saat itu ya Belanda dan juga tentu ada Jepang, tapi terutama Belanda. Nah, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Mereka dipaksa untuk mengembalikan, untuk Indonesia berada di bawah pemerintahan Belanda dengan deklarasi perjanjian meja bundarnya di Den Haag 1949. Indonesia tidak lagi merupakan negara kesatuan tapi menjadi Uni Indonesia Belanda dengan dipaksa untuk menghutang dan membayar beberapa persoalan kerugian Belanda dalam tanda kutip pada saat perang tersebut. Ini kan pelanggaran HAM sebetulnya. Nah, tapi kemudian mereka tidak berhenti itu berpikir akhirnya ini kalau kayak gini caranya, ini punyanya rakyat Indonesia harus diambil. Nanti ada nasionalisasi aset. Nah, habis gitu maka kemudian tahun 1951 dipikirkanlah, karena ini kan terpotong, mau ngebangun
harus ngadepin agresi Belanda dengan sekutunya begitu. Kita negara baru merdeka, could you imagine betapa sulitnya saat itu dengan keuangan negara boleh dikatakan juga masih kosong. Ini mau 17 Agustus nih kalian ceritain nih. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Muncullah suatu gagasan penting bagaimana bahwa soal demokrasi ekonomi, soal tercapainya Indonesia yang merdeka, bersatu, berbuat adil dan makmur itu harus mulai masuk pada fase teknokratik pembangunan. Maka seorang menteri perindustrian dan perdagangan saat itu mengajukan RUU tentang Dewan Perancang Negara dan menterinya bernama Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang dia adalah ayahnya Bapak Prabowo. Presiden. Nah, jadi kalau dilihat ini juga melanjutkan gagasannya ketika kuliah di Belanda, disertasinya itu tentang kredit usaha rakyat di tahun 1943 lah kurang lebih kayak gitu. Jadi ada benang merah gagasan terhadap HAM Indonesia harus juga diletakkan dalam suatu perspektif sejarah panjang yang ditorehkan oleh para pendiri bangsa. Nah, maksud saya kenapa ini menjadi penting? Nanti dari 51 baru di undang-undangnya tahun 1952. Lalu kemudian juga masih ada dibentuklah Dewan Perancang Negara untuk pertama kalinya. Lalu terjadi dinamika di dalam negeri begitu, nanti ada persoalan seperti Irian Barat dan seterusnya. Juga dari luar yang terus ingin mengganggu kemerdekaan dan kedaulatan kita. Maka kemudian keluarlah tahun 1957 deklarasi Juanda begitu yang menunjukkan bagaimana politik Indonesia dalam menentukan geografinya, geospasialnya, batas wilayah Indonesia negara kepulauan dengan ZEE-nya begitu. Indonesia adalah negara maritim. Disitulah nanti ada pertemuan antara gagasan dari atas ya semuanya para pendiri bangsa, lalu masuk ke Pak Sumitro, lalu masuk nanti apa kaitannya dengan deklarasi Juanda di 58 di 57. Nah, ini akan terlihat bagaimana mereka memandang suatu pemenuhan hak asasi manusia itu adalah suatu kultur pembangunan yang salah satu pondasinya, salah satunya adalah diletakkan oleh Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo adalah masuk pada era pembangunan harus evidence based policy. Pembangunan harus berdasarkan gagasan yang juga harus memikirkan democratic rural development. Bagaimana HAM itu adanya pada pemenuhan melalui pembangunan di desa-desa yang demokratis dan harus berbasis data yang akurat. Itu dari Pak Sumitro begitu. Nanti masuk lagi nih setelah deklarasi Juanda, disitulah mulai rasanya muncul diperkuat. Bagaimana data itu? Kalau ngomongin HAM tanpa data itu justru kritik terhadap pelanggaran HAM. Tadi saya baliklah Statuta Roma itu muncul sebagai respon atas kejahatan Nazi. Nazi itu menggunakan suatu metode, karena ini disertasi saya khusus mengupas tentang mekanisme kejahatan Nazi yang disebut dengan banality of evil, kejahatan yang lahir dari kedangkalan berpikir. Kenapa persoalan data ini menjadi penting? Kenapa bicara HAM itu juga harus berbasis data yang akurat? Data seperti apa? Kalau belajar dari pemikiran sejarah para pendiri bangsa kita, maka HAM warga negara itu setidaknya adalah, betul sekali Mas Wery tadi mengatakan bahwa bukan hanya soal state actor atau pelakunya adalah negara hanya dalam konteks pelanggaran berat seperti 98 atau dari beberapa kasus berapa belas pelanggaran HAM begitu, atau pada konteks kejahatan yang dilakukan oleh Nazi sebagai pemicu lahirnya konvensi tentang HAM itu sendiri. Tapi yuk balik lagi dong pada prinsip-prinsip HAM yang ada di dalam konstitusi kita. Apa saja sebetulnya hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar dengan pembukaan yang benar-benar jelas? Itu adalah deklarasi HAM-nya para pendiri bangsa kita. Sebelum lahir
HAM internasional, deklarasi HAM internasional. Yaitu setidaknya terpenuhinya menurut konstitusi kita dan para pendiri bangsa kita yang menuliskannya. Terpenuhinya hak dasar warga negara atas sandang, pangan, dan papan yang pertama, kedua atas pendidikan dan kebudayaan, ketiga atas kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, keempat atas kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, yang kelima adalah terpenuhinya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik, aman, dan nyaman. Inilah HAM-nya orang Indonesia menurut para pendiri bangsa yang sudah masuk secara legal formal ke dalam konstitusi kita dari mulai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan batang tubuh dan sebetulnya dulu ada di penjelasan. Penjelasan tadi ya. Oleh karena itu, maka pemahaman HAM saat ini dengan segala kerendahan hati saya kepada seluruh teman-teman termasuk teman-teman aktivis, mari menggunakan helikopter view. Jangan sampai bahwa pemenuhan hak dasar rakyat yang itu merupakan pemenuhan hak asasi manusia rakyat Indonesia kemudian tidak terpenuhi hanya karena data yang digunakan tidak menunjukkan data yang presisi. Apa itu presisi? Belajar dari konsepnya Pak Sumitro, lalu 57 masuk ke dalam deklarasi Juanda tentang batas wilayah dan seterusnya, dan kemudian nanti 1958 lahirlah Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Negara itu berubah menjadi Dewan Perancang Nasional dengan Undang-Undang tahun 1958 oleh Bung Karno. Siapakah dan apakah ini adalah melanjutkan Dewan Perancang Negara sekarang menjadi Dewan Perancang Nasional, Depernas, yang nanti kemudian menjadi Bapenas. Di mana kita bisa menemukan pemenuhan hak asasi manusia warga negara adalah dalam rencana pembangunan teknokratik dengan perspektif HAM, di mana berbasis pada data yang menunjukkan kebutuhan real rakyat, terutama dalam 5 aspek HAM tadi, hak dasar tadi, lalu kemudian menunjukkan kebutuhan real, kondisi real, dan potensi real. Di mana? Di setiap desa, kalau dulu ya disebutnya. Sekarang desa dan kelurahan. Kenapa bahwa bicara soal HAM ini harus sampai ke desa kelurahan? Karena pada hakikatnya kita semua, seluruh rakyat Indonesia, termasuk para pejabatnya, hidup itu dengan alamat terakhir desa dan kelurahan, ada RT RW-nya. Tapi itu adalah sistem ketatanegaraan kita. Itulah yang Pak Sumitro dan para pendiri bangsa kita, anggota Depernasnya itu MPRS 513 anggota MPR pertama. Nih, yang kemudian desainnya salah satunya adalah membangun gedung parlemen. Itu dari mereka. 513 anggota pertama bergabung dalam Dewan Perancang Nasional, menyusun roadmap pembangunan, melanjutkan tadi konsep dari Pak Sumitro tahun 1951-52 oleh Dewan Perancang Nasional, maka disusunlah konsep, yaitu rencana pembangunan Indonesia menuju negara industri. Karena industrialisasi itu adalah hal yang fundamen. Ketika suatu negara terjadi deindustrialisasi, maka secara bertahap atau bisa dengan serta-merta ekonominya akan hancur. Karena inilah persoalan, bukan industri itu bukan hanya persoalan benefit bagi korporasi, tapi di situ ada suatu ekosistem bagaimana pemenuhan HAM warga negara adalah rakyat harus mendapatkan pekerjaan yang layak demi kemanusiaan. Jadi konteksnya seluas ini. Nah, konsepnya itu adalah Indonesia menuju negara industri dengan pemenuhan HAM tadi. Untuk apa jadi negara industri? Dia cuman kayak gini loh, yang nyusun 513 orang dengan 600, kurang lebih 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan, begitu juga melanjutkan risetnya Belanda. RPJPN-nya tuh ya kurang lebih kayak gini, cuman program A, program B. Apa itu program A? Program A itu adalah bidang kesejahteraan tadi, 5 bidang hak dasar rakyat tadi, lalu juga dengan pemerintahan yang menjalankannya. Ini program A. Dari mana duitnya? Baru merdeka, digencet sana sini lagi. Harus jadi negara industri, kata Pak Sumitro.
Kenapa harus jadi negara industri? Agar biaya program A ini tidak dibebankan pada pajak negara. Maka harus jadi negara industri dengan prinsip tadi democratic rural development, penghargaan terhadap kekayaan alam kita begitu. Inilah jadi program B. Program B ini semua sektor industri. Dengan industrinya prioritasnya adalah industri sandang, pangan dan papan, industri bahan baku industri, industri energi terbarukan, industri farmasi, kesehatan dan obat-obatan tradisional, dan industri pariwisata. Industri dipetakan semua, tapi pertanyaannya kenapa 5 ini jadi prioritas? Itu cara berpikirnya tuh simpel tapi benar-benar untuk pemenuhan HAM warga negara, hak dasar. Kenapa katanya? Ya karena bahan baku kita punya. Semuanya ada di kita. Pasar kita punya. Betul. Dan 5 inilah yang menjadi kebutuhan dasar rakyat untuk terpenuhinya tadi hak dasar rakyat di bidang kesejahteraan itu. Oke. Dan totalnya adalah 17 jilid, 8 buku, 1945 paragraf dengan total 4.647 halaman. Gila gak? Okay. Itulah HAM kita yang harus dikejar begitu. Tapi ada beberapa hal sebetulnya yang perlu saya tanyakan. Tadi sudah sejarah HAM, bagaimana HAM di Indonesia ternyata lebih awal dibandingkan dan lebih luas ya. Lebih luas. Jadi dan bukan hanya state actor. Oke, ada state actor, tetapi juga kemudian bahwa fokusnya itu pada amanat dalam khususnya pembukaan Undang-Undang Dasar ya, yang kemudian turunannya ada dalam batang tubuh dan seterusnya. Nah, semuanya kan sudah diatur sedemikian rupa, sedetail mungkin, sedetail mungkin yang hak dasar warga negara kita. Nah, tetapi tantangan terbesar itu sebetulnya lebih kepada regulasi kah, atau penegakan hukum atau implementasi di lapangan, Bu Rika? Pada perspektif. Perspektif. Pertama kali adalah perspektif, karena perspektif itu akan mengonstruksikan regulasi dan regulasi itu akan diturunkan di dalam implementasi perencanaan pembangunan. Jadi HAM itu, jadi yang namanya pembangunan, please jangan dianggap hanya pembangunan infrastruktur. Dalam konsep para pendiri bangsa kita jelas bahwa pembangunan itu adalah bukan hanya pembangunan ekonomi ansih yang terpisah dari manusia, sehingga mereka bangun suatu ekosistem yang memperlihatkan bagaimana pembangunan ekonomi itu sebenarnya tujuannya adalah untuk adil dan makmur. Begitu ngomong adil dan makmur, di situ ada persoalan distribusi keadilan di berbagai bidang yang harus terpenuhi, khususnya dalam 5 bidang KESRA gitu. Tadi Bu Rika kan menjelaskan betapa pemenuhan hak warga negara ini yang mendasar tadi 5 tadi itu kan sangat mutlak harus dipenuhi, begitu ya? Betul. Dan itu nanti turunannya adalah di regulasinya. Pertanyaannya regulasi ini perspektif dulu, Mas. Menurut saya, makanya saya bekerja keras kebetulan dengan Bappenas, arsip pribadi saya dan arsipnya Bappenas, akhirnya 2003 si konsep ini kemudian ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa. Mas kan nggak pernah dengar nih ada buku sebanyak ini? Ada, saya pernah dengar. Pernah baca nggak? Pernah lihat nggak? Belum. Kalau pernah baca, ada yang ngomong nggak bahwa konstruksi berpikirnya tuh begini, perspektif HAM ini adalah perspektif HAM para pendiri bangsa. Karena itu memang sengaja dihilangkan. Ada suatu metode, balik lagi, propaganda, saya harus katakan pada masa Orde Baru. Bagaimana itu tadi propaganda dan teror, ini kurang lebih metode kekuasaan yang sama, ciri khas karakter yang digunakan oleh suatu kekuasaan otoriter atau totaliter, yaitu mengawinkan antara propaganda dan teror dalam satu mata uang yang sama. Propagandanya salah satunya yang itu nancep sampai sekarang saya kira adalah pembangunan yes, politik no. Padahal mana ada yang namanya keputusan pembangunan tanpa keputusan politik. Kita yang di DPR hari-hari ini, semua staf di sini juga tahu itu 1 sen pun uang negara itu diputuskan lewat keputusan politik. Kalaupun ngomong uang gitu, pembangunan di segala sektor, mau infrastruktur, mau pembangunan manusia, ini juga adalah diputuskan lewat keputusan politik. Nah, kenapa ini menjadi penting? Saya kira karena saat ini seperti kita ketahui bersama akan ada revisi atas Undang-Undang HAM
ya Undang-Undang tahun 1999 begitu, di mana di situ juga ada mandat terhadap dibentuknya Komnas HAM. Dan sama seperti Konvensi Internasional tentang HAM, itu respon atas peristiwa pelanggaran HAM oleh state actor di dalam Perang Dunia Kedua. Yang di Indonesia sendiri atas peristiwa 98, kurang lebih seperti itu. Tetapi ini sebagai lex generalis, undang-undang ini itu masih sangat relevan. Tetapi begitu masuk di dalam konteks perubahan zaman, banyak substansi-substansi yang mau tidak mau itu harus kita segera sesuaikan. Karena secara internasional pun konvensi PBB tentang HAM itu kemudian menjadi beberapa konvensi lainnya, begitu ya. Ini biar nggak salah saya sebutin ya Mas ya. Karena ini lagi jadi pro kontra, apakah perlu revisi atau tidak. Kalau saya orang yang dalam posisi atau politisi yang dalam posisi ya perlu revisi. Konteks pelanggaran HAM-nya itu harus bahkan saya tadi pagi mikir mestinya Indonesia mengusulkan bagaimana korupsi itu tanpa ragu, tanpa malu dinyatakan sebagai pelanggaran HAM, bukan hanya kejahatan. Pelanggaran HAM dengan akibat masifnya begitu, itu ya. Dan itu terjadi bisa antar negara, bisa menjadi suatu kejahatan transnasional, lintas negara. Indikasinya tindak kejahatan korupsi ini juga sudah dia bermetamorfosa menjadi suatu kejahatan yang multidisiplin dan multidimensi begitu. Bagaimana ada proses, misalnya contoh yang saya ambil kemarin e-fishery. E-fishery itu kan kasus startup era digital, itu masuk juga kondisi di fenomena kejahatan di digital yang kemudian kenapa saya katakan itu adalah pelanggaran HAM? Karena ternyata yang dia makan juga adalah uang pensiun PNS-nya Malaysia. Ya kan? Jadi harus ada sesuatu undang-undang HAM ini dengan tanpa meninggalkan perspektif bukan hanya di aturan internasional dong. Kalau kita lihat secara historikalnya itu jelas-jelas pembukaan undang-undang dasar kita lahir sebelum adanya konvensi tentang HAM PBB begitu ya, yang resmi. Nah, artinya menurut saya kita balik bahwa Undang-Undang 39 tahun 99 ini direvisi atas inisiatif pemerintah. Masih kalau beberapa hari ini banyak yang nanya ke saya gimana Indonesia, harus kami informasikan bahwa itu masih di penyusunan Kementerian HAM sebagai inisiator yang mewakili pemerintah. Belum ada draft yang masuk ke DPR begitu. Nah, Undang-Undang 3999 itu kenapa saya katakan secara lex generalis itu masih relevan karena ditegaskan bahwa berkewajiban menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia melalui kebijakan bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan bidang lainnya. Secara lex generalis atau secara umum, apa yang Mas sampaikan tadi, bahwa HAM itu konteksnya bukan hanya soal represivitas aparat negara atau di dalam CAT Convention Against Torture-nya PBB itu disebut sebagai state actor atau pelakunya adalah pejabat negara. Tapi ini juga intinya adalah negara berkewajiban, bukan hanya persoalan ada pemisahan antara warga negara dengan pejabat negara gitu, dengan ada batasan soal pelanggaran HAM dan sebagainya. Tetapi disinilah bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi misi pemerintahan yang melindungi dan seterusnya di alinea keempat itu sudah masuk ke dalam undang-undang ini. Negara wajib menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan dan memenuhi hak asasi manusia. Namun kalau kita lihat dalam perkembangannya,
Apakah perlu direvisi? Sangat perlu direvisi. Karena apa? Contoh analisis hukum yang menurut saya penting juga adalah terkait berlakunya KUHP dan KUHP nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nomor 1 2023 yang berlaku pada tahun 2026. Ini harus ada harmonisasi juga dengan hukum nasional yang lain. Karena HAM itu bukan hanya sekedar pengumuman, tapi bagaimana masuk ke dalam policy, bagaimana masuk ke dalam setiap peraturan perundangan yang lain begitu. Betul. Dan kalaupun secara internasional ada perkembangan baru dari perspektif HAM internasional, ada konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik begitu tahun 1966 dan Indonesia baru meratifikasi 2005. Ya, Undang-Undang HAM kita 99. Jadi kan ini belum masuk secara lebih maksimal gitu ke dalam Undang-Undang HAM karena ini terbaru. Kemudian hak ekonomi sosial budaya International Covenant on Economic, Social and Cultural Right diadopsinya secara internasional tahun 66 juga, tapi diratifikasi oleh Indonesia baru di 2011. Lalu kemudian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi ini tahun 2003 dan kita mengadopsinya menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Kemudian perlindungan semua orang dan penghilangan paksa ini konvensi internasional yang diadopsi 2006, saat ini juga belum diratifikasi oleh Indonesia. Lalu ada prinsip-prinsip panduan PBB tentang bisnis dan hak asasi manusia. Ini juga menjadi suatu titik penting. UN Guiding Principles on Business and Human Rights tahun 2011 yang ini nanti akan diadaptasi harus lebih jelas ke dalam revisi Undang-Undang HAM. Jadi jangan mengatakan kami tidak setuju revisi Undang-Undang HAM. Revisi Undang-Undang HAM dengan perkembangan internasional yang ada sekarang ini, juga dengan kondisi PBB yang ada saat ini, dengan yang terjadi di Gaza, yang terjadi di Iran dan seterusnya begitu. Kan Indonesia warga bangsa dunia, bukan hanya berdiri sendiri begitu. Di satu sisi kita mengatakan harus ada peningkatan pemenuhan HAM rakyat begitu, tapi di sisi lain kita tidak mau beranjak dari sisi yuridis, dari regulasi. Indonesia itu negara hukum, nggak bisa hanya persoalan statement untuk mengatakan penuhi HAM rakyat. Dipenuhinya bagaimana? Ya lewat hukum. Bu Rike. Gitu. Nanti kita lanjut di segmen berikutnya Bu Rike ya. Kita jeda sejenak, pendengar dan netizen. Semakin seru pembahasannya ya. Bahasanya makin seru sebetulnya. Ada beberapa hal yang nanti akan kami tanyakan, tapi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya juga masih bersama dengan anggota Komisi 13 DPR dari fraksi PDIP, Bu Rike Diah Pitaloka. Tadi kita membahas bagaimana secara panjang tentang perjalanan HAM di Indonesia yang ternyata lebih dulu daripada yang dimiliki oleh PBB. Artinya kita jauh lebih matang sebetulnya, Bu Rike. Para pendiri bangsa kita jauh lebih memikirkan visioner dan berani ya. Baru merdeka itu Indonesia. Itu dia baru setahun. Coba Mas, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka dan seterusnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Saya masih prinsip HAM-nya. Betul. Nah sekarang Bu Rike, dalam menjalankan fungsi legislasi DPR, bagaimana DPR memastikan bahwa setiap peraturan perundangan yang lahir itu memang betul-betul memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena bicara soal HAM tadi kan ada tadi 5 HAM dasar yang memang harus dipenuhi begitu ya, kesehatan dan lain sebagainya. Gimana Bu Rike? Saya tidak bisa mengatakan ini sebagai pedoman semua anggota DPR ya. Tapi setidaknya ini menjadi pagar dalam diri saya sendiri sebagai anggota DPR. Karena mungkin orang punya pemikiran yang berbeda, dan saya tidak dalam kapasitas mengatakan semua anggota DPR harus seperti yang saya katakan atau dengan perspektif yang sama. Tapi bagi saya sendiri bahwa di dalam selalu saya mengatakan kembalilah pada sumpah jabatan, itu buat diri saya ya. Sumpah jabatan sebagai anggota DPR itu dengan menggunakan kitab suci, demi Allah gitu ya. Saya bersumpah
dan itu disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, apalagi sekarang TV Parlemen live ya. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana harus memastikan bahwa itu terpenuhi, sumpah jabatan itu isinya setia kepada Pancasila dan konstitusi. Jadi kalau ditanya untuk diri saya setidaknya, untuk menjaga pemenuhan HAM tadi yang panjang lebar saya jelaskan, sayanya sendiri sebagai wakil rakyat jangan mengkhianati sumpah jabatan sendiri. Itu yang pertama. Dengan demikian, itu adalah pagar penting dalam kita terlibat penyusunan berbagai keputusan politik, politik legislasi, politik anggaran maupun politik pengawasan. Ya, apa politik pengawasan? Politik pengawasan terhadap implementasi aturan hukum dan penggunaan anggaran oleh pemerintah. Kan ini check and balances-nya di sini nih. Terus bagaimana cara memastikannya? Sekali lagi, pastikan bahwa diriku sebagai wakil rakyat itu tidak transaksional di dalam memutuskan politik legislasi, membuat undang-undang, khususnya merevisi undang-undang, dalam menyusun anggaran, atau dalam mengawasi penggunaan anggaran dan juga penerapan penegakan hukum oleh pemerintah. Jadi cara kerjanya begini, kita legislator di tingkat pusat atau nasional atau Republik Indonesia harus dipahami berbeda tugas hukum dengan DPRD. Tugas tanggung jawab dan wewenang dari DPR RI itu diatur langsung oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi sumpah jabatan kita pakai kitab suci. Kemudian kalau DPRD bagaimana? Ada sumpah jabatan setia pada konstitusi juga? Iya. Tetapi regulasi yang juga penting bagi DPRD adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah, di mana dikatakan bahwa pemerintahan daerah, pemerintahan pakaian ya, terdiri dari pemerintah dan DPRD. Jadi DPRD itu bagian dari pemerintahan daerah, tetapi DPR RI itu adalah pengawas dari pemerintahan. Jadi ini ada posisi yang berbeda. Nah, oleh sebab itu balik ke pertanyaannya. Sekali lagi, bagaimana cara memastikan? Pastikanlah dulu diri sendiri itu enggak main-main, tidak transaksional. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, mudah-mudahan insya Allah sampai terakhir nanti menjabat di DPR RI adalah hal pentingnya. Ketika kita bermain-main, nah ini juga nanti akan masuk di dalam bagaimana terjadi mutasi terhadap korupsi, terhadap pelanggaran HAM, beyond expectation, melampaui ekspektasi soal kejahatan dan pelanggaran HAM yang konvensional selama ini ada. Salah satu contohnya apa? Adalah bagaimana mereka masuk, kalau dulu kan misalnya zamannya pemerintahan yang otoriter, itu hukum itu menggunakan ya ini kekerasannya tuh masih kekerasan pelanggaran HAM, terjadi pelanggaran fisik dan segala macam pembunuhan, penculikan gitu ya. Menggunakan aparat gitu ya. Ya, menggunakan aparat. Tapi yang sekarang ini bagaimana seorang state actor bisa terlibat dalam kejahatan yang nanti berimbas pada pelanggaran HAM karena efek domino yang diakibatkan oleh aturan hukum adalah indikasinya dalam transaksi keputusan suatu undang-undang gitu. Begitu undang-undang yang disusun itu ada transaksinya, maka dari pengalaman saya hampir 4 periode di DPR, saya ingin mengatakan terindikasi kuat undang-undang itu pasti akan berpotensi menciptakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap rakyat. Orang kenapa gitu? Ya orang tugas kita memang politik legislasi, kita sudah dibayar, digaji, ditunjangan, itu salah satunya politik legislasi. Legislator itu adalah orang yang membuat legislasi. Apakah legislasi di tingkat nasional? Ya undang-undang. Nah kita sudah digaji dengan berbagai fasilitas dan seterusnya. Kalau masih harus ada transaksi, berarti terindikasi kuat ada hal-hal yang sebetulnya kalau sejalan sama konstitusi kan nggak usah pusing.
ya kan, nggak usah pusing. Iya. Ya ketok aja misalnya ini mana yang kita tiba. Makanya tadi perspektif HAM para pendiri bangsa itu juga konstruksi teknokratik yang salah satu gagasan pentingnya dari Pak Sumitro Johadikusumo dengan Dewan Perancang Negara nanti menjadi Depernas menjadi Bappenas kan untuk memenuhi HAM warga negara, hak dasar warga negara supaya tidak dilanggar, termasuk juga ke apa dia soal sosial dan HAM-nya sendiri dalam konteks yang internasional yang sering dikatakan itu state actor dan seterusnya. Tetapi ini kan ada dalam satu semesta, satu semesta hak asasi manusianya rakyat Indonesia yang tidak boleh dipilak, dan itu ada di konstitusi. Dan bagaimana konstitusi itu ditegakkan? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar mengatakan Indonesia adalah negara hukum. Maka segala pemenuhan yang tadi kita bahas itu harus ada regulasinya. Kalau nggak ada regulasinya itu pelanggaran nanti, ada temuan hukum dan sebagainya. Tapi betul sekali Mas, bagaimana memastikan ternyata dari pengalaman empiris saya bekerja, lalu kemudian juga dari analisis akademik saya di S2 maupun S3 saya tentang komunikasi politik begitu. Saya menengarai temuan penting di dalam disertasi itu adalah bagaimana yang disebut dengan symbolic torture, adanya kekerasan simbolik. Jadi kalau dulu seperti Mas bilang tadi, ini representativitas aparat kelihatan, tapi dengan berkembangnya tadi persoalan orang bermain dan seterusnya itu ternyata ada kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik yang paling berbahaya itu adalah kekerasan simbolik yang menumpangi atau menyusup ke dalam norma yuridis atau norma hukum. Ada saya sharing sedikit Mas Dismas. Iya, misalnya apa tuh? Ada istilahnya, kalau di dalam filsafat itu, negara itu terdiri dari kapital modal sosial, ekonomi, kapital budaya, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan meta kapital negara. Meta kapital negara itu puncak tertingginya adalah kapital yuridis, aturan hukum. Ya, aturan hukum ini juga adalah kapital simbolik. Tanpa terasa kita dikendalikan, kita diatur oleh pasal dan ayat di dalam undang-undang ini. Ini yang perlu dipahami, saya kira Indonesia negara hukum harus sampai pada perspektif ini. Bagaimana persoalan distribusi keadilan, bagaimana persoalan perlindungan terhadap HAM perempuan, anak begitu ya, di mana sekarang luar biasa sekali hari-hari kita disesaki oleh korban yang berjatuhan, terutama perempuan dan anak, dan kita hanya sibuk untuk mengatakan bahwa yang satu minta revisi HAM, yang satu tidak setuju revisi HAM begitu. Karena belum, menurut saya, mohon maaf, ini kita belum pada pemikiran paradigma semestanya para pendiri bangsa kita yang bukan hanya berani tapi indah. Menurut saya cara berpikirnya tuh sistematikanya tuh mengalir gitu dan sangat mudah dipahami. Nah, dengan demikian adalah hal yang paling penting bagi seorang anggota DPR tentu adalah memastikan dirinya sendiri ini juga menjadi bagian untuk tadi menghentikan penindasan, menghentikan penjajahan yang amanat dan tadi ya. Konstitusi. Nah, konstitusi masuk ke dalam setiap regulasi. Maka kemudian berjuanglah kami untuk disahkannya undang-undang tentang pelindungan pekerja rumah tangga. Berjuanglah kami untuk adanya Perpres tentang perlindungan pekerja driver online misalnya, sampai potongan yang tadinya 40% jadi sekarang 8%. Meskipun implementasi belum, tapi minimal regulasinya ada, itu oke, kita kejar, itulah masuk sebagai politik pengawasan ya. Begitu. Dan mekanisme dari pengusaha aplikator ini di dalam melakukan bisnisnya, maka nanti masuk dalam konsep business and human rights secara internasional yang tadi konvensinya sudah saya sampaikan begitu. Itu harus dimasukkan ke dalam RUU HAM yang baru yang belum ada di dalam RUU HAM yang lama. Karena RUU HAM yang lama merupakan respon dari peristiwa yang saat itu terjadi. Ya, 99 ke belakang. Tapi dari 99 ke 2026
ada persoalan yang bermutasi cukup serius, termasuk juga dalam dunia bisnis. Sehingga secara internasional pun dikatakan harus ada prinsip business and human right, bagaimana kaitan korporasi dengan bukan hanya mengakui, dia harus bertanggung jawab terhadap bagaimana penegakan HAM, termasuk pemulihan, remedi, pemulihan hak-hak korban, misalnya dalam masyarakat adat misalnya seperti itu. Harus ada pemulihannya, tanggung jawabnya bukan hanya kepada negara akhirnya secara perkembangan internasional, tapi tanggung jawab itu juga harus ada dalam korporasi, begitu yang semuanya harus dalam muaranya pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri gitu. Oke. Baik, rasanya memang banyak hal yang harus kita ulas Bu Rieke, tetapi karena waktunya terbatas kita harus segera akhiri. Aku pengen closing statement. Boleh, penting, ya. Silakan Bu Jadi Rieke. teman-teman besti-besti kesayangan aku, terutama para aktivis dan semuanya yang sangat concern terhadap penegakan hak asasi manusia. Marilah kita terus melangkah untuk memperbaiki segala produk hukum, dikawal lah, dan kita tentu bersepakat semuanya dengan pengalaman kita berjuang sama-sama, bergandengan tangan. Ternyata demokrasi itu yang merupakan pemenuhan HAM bukan hanya kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum, tetapi demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberikan ruang aspirasi atau pendapat di muka umum itu menjadi keputusan-keputusan politik negara. Oleh sebab itu, arah dari revisi Undang-Undang HAM juga harus menjamin hal-hal tersebut begitu, sehingga berpegang pada prinsip non-regression, yaitu tidak boleh mengurangi satu pun jaminan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Rekomendasi kedua adalah revisi harus mengharmonisasikan Undang-Undang HAM dengan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, mengakomodir perkembangan standar HAM global mengenai bisnis dan HAM, hak digital, perlindungan data pribadi, perubahan iklim, dan tata kelola kecerdasan artifisial. Yang ketiga, rekomendasinya adalah proses penyusunan revisi tentu saja harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Revisi Undang-Undang HAM harus menjadi langkah maju untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, bukan membuka ruang bagi pengurangan hak konstitusional warga negara yang bermain atas dasar tadi kekerasan simbolik, main-main ya dengan pasal dan ayat yang akan dirumuskan. Undang-Undang HAM yang baru harus mampu menjawab tantangan abad ke-21 sekaligus memastikan bahwa negara semakin akuntabel dalam menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah mari kita berjuang. Waktu terus berjalan dan memang perlu ada segera perbaikan yang juga mengintegrasikan dengan KUHP dan KUHAP yang baru, terutama tentang penegakan HAM. Revisi Undang-Undang HAM harus seperti apa. Tapi kalau boleh saya mengatakan di ujung perjumpaan kita ini Mas Wir adalah Undang-Undang HAM itu harus direvisi dengan terutama adalah kembalilah pada perspektif hak asasi manusia yang telah ditorehkan oleh para pendiri bangsa kita, terutama yang telah dijamin, dimandatkan dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Terima kasih Mas Wir. Terima kasih Bu Rieke. Pendengar dan netizen, demikian tadi perbincangan kami dengan anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PDIP, Bu Rieke Diah Pitaloka. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Indonesia, dan terus bersuara, berjuang bersama, never give up. Salam sopan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan netizen, nantikan terus Special Talk Show Radio El Sinta dan Radio Parlemen pada kesempatan berikutnya. Saya Swirio, sampai jumpa. Radio Talk bersama TVR Parlemen.